Rawa Rontek, ajian yang konon dapat menyambungkan anggota tubuh ketika terputus. Bahkan ilmu ini bisa membuat penggunanya merasakan keabadian. Lantas benarkah mitos mengenai ajian Rawa Rontek? Kemudian bagaimana sejarah panjang di balik ilmu kanuragan tersebut? Semua akan terungkap dalam kisah ajian Rawa Rontek kali ini. Rawa Rontek atau Rawe Rontek secara bahasa memiliki arti yaitu kepala putus. Namun secara makna, Rawa Rontek sendiri merupakan ilmu kebal yang bisa membuat penggunanya hidup kembali. Meskipun si pengguna telah dihabisi, dengan cara diputuskan kepalanya, dihujani peluru, hingga diracun. Dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap bahwa Rawa Rontek dan Pancasona adalah ilmu yang sama. Tetapi dari beberapa kisah, keduanya adalah ajian yang berdiri sendiri dengan aliran yang saling bertolak belakang. Bahkan bisa dibilang Pancasona adalah ajian yang menginspirasi lahirnya Rawa Rontek. Untuk dapat mengetahui perbedaannya, kita akan mulai dari ajian Pancasona terlebih dahulu. Ajian Pancasona memiliki kesaktian yang sama persis dengan ajian Rawa Rontek, yaitu membuat penggunanya kebal senjata dan serangan. Apabila kulit penggunanya terluka, maka dapat pulih kembali seperti sedia kala. Apabila anggota tubuhnya terputus, maka dapat tersambung kembali seperti sedia kala, bahkan tanpa bekas. Ajian Pancasona diklaim sebagai anugerah dewata kepada manusia berhati murni setelah penggunanya bertirakat demi tujuan yang mulia. Segala proses memperoleh ilmu kanuragan tersebut membuat Pancasona masuk ke dalam aliran ilmu putih. Adapun ajian Pancasona dimiliki oleh tokoh legendaris dari Kabupaten Blitar yang bernama Patih Djoyo-Dikdo. Hidup di era kolonialisme Belanda membuat Patih Djoyo-Dikdo menjadi sahabat sekaligus pengikut setia yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Berkali-kali Patih Djoyo-Dikdo terjun dalam perang melawan Belanda. Dan berkali-kali pula Djoyo-Dikdo tertangkap, terkena timah panas, dan dieksekusi. Tapi anehnya, Djoyo-Dikdo akan selalu muncul kembali di penyerangan yang lain, dalam kondisi sehat tanpa luka. Hal tersebut membuat nama Djoyo-Dikdo terkenal di kalangan tentara Belanda dan merasa ngeri apabila melihat kehadirannya. Karena kesaktian ajian yang dimiliki Djoyo-Dikdo, maka Kadipaten Blitar saat itu dilepaskan dari pengawasan Belanda. Atas segala perjuangannya, beliau pun dianugerahi gelar patih oleh Adipati Kadipaten Blitar pada tahun 1877. Kendati memiliki ajian Pancasona, Patih Djoyo-Dikdo wafat pada tahun 1905. Tapi setiap jasad Patih Djoyo-Dikdo menyentuh tanah untuk dikebumikan, beliau akan bangkit dan hidup kembali. 3 hari kemudian, beliau wafat kembali. Begitu seterusnya hingga diketahui bahwa selama jasad pengguna Pancasona menyentuh tanah, maka dia akan hidup kembali. Akhirnya jasad Patih Djoyo-Dikdo pun dimasukkan ke dalam sebuah peti besi. Peti besi tersebut kemudian disangga menggunakan 4 pilar yang terbuat dari besi juga supaya jasadnya benar-benar tidak menyentuh tanah. Oleh masyarakat Blitar, pesarian Patih Djoyo-Dikdo disebut sebagai makam gantung. Kisah mengenai Patih Djoyo-Dikdo dan kesaktiannya pun mulai tersebar luas pada tahun 1892. Sejak itulah para jawara mulai berlomba-lomba membuat ajian dengan fungsi kebal serupa. Hasilnya, sebuah ilmu baru pun tercipta yang kemudian diberi nama Rawa Rontek. Lantas, siapakah pemilik ajian Rawa Rontek tersebut? Kemudian apa bedanya dengan ajian Pancasona?